Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan. Kita pada saat ini akan membangun ibadah keluarga. Sudah seperti biasa, karena memang anak-anak Tuhan itu merindukan untuk bersekutu dengan Bapaknya. Sebelum kita bersama-sama memulai, mari kita awali dengan kita memuji nama Tuhan dengan kidung jemaat nomor 3, bait yang pertama dan kedua. Mari kita bersama-sama mengambil saat teduh. Ibadah keluarga pada saat ini kami lakukan dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, menyertai saudara. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan dengan kidung jemaat. Nomor 9 kita pujikan bait yang pertama dan kedua.
Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhanku, ya Allahku, kami menghadap kepadamu, mengucap syukur dan terima kasih atas segala anugerah dan berkat yang Kau berikan kepada kami dalam kami menjalani kehidupan sepanjang hari hingga saat ini. Dan kami berkumpul bersama-sama karena kerinduan kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami rindu bersekutu dengan Tuhan. Namun Bapa, sebelum kami melanjutkan, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami berkenan dan layak untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami percaya ketika Tuhan memanggil kami untuk bersekutu, ada sesuatu yang hendak Tuhan berikan kepada kami. Maka pada saat ini Bapa, curahkanlah karunia-Mu, curahkanlah hikmat-Mu, curahkanlah pengetahuan-Mu, supaya kami bisa membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu inilah nanti yang akan menjadikan pegangan dan pelita dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, semuanya ini kami serahkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang kita ambil dari surat Filipi pasal yang keempat. Akan kita baca satu ayat, yaitu ayat yang ke-7, yang demikian bunyi firman-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Yang berbahagia adalah setiap orang yang suka mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, kita sering mengucapkan, sering mendengarkan kata Salam. Tahukah kita bahwa sapaan khas buat dan dari orang Kristen adalah Salam atau salam damai sejahtera. Ini bukan ikut-ikutan atau latah, saudaraku. Sebab kondisi damai sejahtera ini memang menjadi doa bagi terwujudnya tujuan akhir kita yang dijanjikan oleh Allah bagi umatnya. Sekaligus, saudaraku, kekuatan penyertaan yang melintasi tempat dan kondisi yang banyak tantangan dan penderitaan yang kita alami. Tetapi bagi murid-murid Yesus atau anak-anak Allah, harus tetap ada damai sejahtera. Ada dua hal yang perlu kita pahami perihal damai sejahtera itu. Yang pertama, tempat yang penuh damai sejahtera sebagaimana digambarkan dalam kitab Imamat 26 ayat yang ke-6 yang demikian bunyinya. Dan aku akan memberi damai sejahtera di dalam negeri itu, sehingga kamu akan berbaring dengan baik dan tidak dikejutkan oleh apapun. Aku akan melenyapkan binatang buas dari negeri itu, dan pedang tidak akan melintas di negerimu. Nah, di dalam negeri yang situasi dan kondisinya penuh dengan damai sejahtera, digambarkan yang demikian.
di mana serigala akan tinggal bersama dengan domba, dan macan tutul akan berbaring di samping anak kambing, anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama. Sehingga mereka ini dengan damai sejahteranya, mereka kelihatan rukun sekali. Dalam Yesaya 11 ayat 6. Seandainya ini terjadi dalam keluarga kita, dalam persekutuan kita, dalam masyarakat dan bangsa kita, betapa indahnya hidup ini. Saya yakin semuanya akan merasakan tentram dalam kehidupan ini. Karena damai sejahtera yang menjadikan seseorang itu bisa merasakan kedamaian di dalam kehidupannya. Saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Yang kedua, hidup yang tetap terarah kepada Allah dalam segala situasi, baik susah maupun senang, baik saat bebas maupun terbatas. Bahkan dalam pembuangan di Babel sekalipun, Allah berkata, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera, dan tidak ada, dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberi kepadamu hari depan yang penuh harapan." Ini sungguh luar biasa. Rancangan Allah itu bagi anak-anaknya yang setia kepadanya. Jadi damai sejahtera adalah momen atau peristiwa ketika Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberikan kita kasih karunia, atau manakala Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini yang sering dipakai pelayan ibadah untuk menyampaikan berkat bagi jemaatnya. Karena memang inilah yang diperintahkan oleh Tuhan Allah untuk menyampaikan berkat kepada umatnya. Saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, itulah sebabnya sapaan damai sejahtera menjadi doa berkat yang wajib disampaikan dalam ibadah gereja. Dan ini menjadikan suatu hal yang diharuskan sebenarnya bagi umat Allah. Gereja Tuhan menyampaikan salam sampai saat hari ini. Karena saudaraku yang dikasihi Tuhan, tadi dikatakan bahwa salam itu adalah damai sejahtera. Nah, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, atau semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu memperoleh berlimpah-limpah dalam pengharapan.
Karena damai sejahtera ada di dalam hati Bapak, Ibu, Saudara. Damai sejahtera dari Allah itu akan selalu menyertai dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara. Jika demikian, janganlah khawatir. Khawatir boleh, tapi jangan berlebihan. Sehingga damai sejahtera itu akan tetap ada. Di saat pandemi seperti ini, damai sejahtera itu akan menguatkan Bapak, Ibu, Saudara. Sehingga tidak mengalami khawatir dan ketakutan dalam menghadapi pandemi ini. Karena damai sejahtera Allah juga diberikan kepada kita. Damai sejahtera itulah yang menguatkan Bapak, Ibu. Malah dengan damai sejahtera itulah akan membawa Bapak, Ibu, Saudaraku untuk menghadap kepada Allah Bapa, untuk menyerahkan kehidupan bangsa dan negara kita, untuk menyerahkan kehidupan gereja kita, persekutuan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadilah tenang. Biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Karena Tuhan Yesus Kristus itulah yang menjadi kekuatan kita dalam menjalani kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mengamini firman Tuhan ini. Bersama dengan kita bersyukur kepada Tuhan, kita mengaturkan persembahan bersama dengan kita memuji nama Tuhan dengan kidung jemaat 302. Kita pujikan bait yang pertama sampai yang ketiga. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhanku, ya Allahku, sungguh indah firman-Mu pada saat ini yang Kau berikan kepada kami, supaya kehidupan kami ini penuh dengan damai sejahtera.
Salom yang Kau berikan kepada kami ini menjadikan kekuatan kami dalam menjalani kehidupan. Karena kalau kami merasakan damai sukacita ada di dalam diri kami, maka kami akan berani menghadapi segala sesuatu, terutama dalam menghadapi situasi dan kondisi pada saat ini. Tuhan, ajarilah kami untuk melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Berilah kami kekuatan, keteguhan di dalam kehidupan kami. Terlebih Tuhan, dalam kami menjalani kehidupan ini, baik di dalam keluarga, baik di tengah-tengah masyarakat, baik di tengah-tengah bangsa kami mohon kepadamu, curahkanlah hikmat-Mu. Bapa yang di surga, yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus, kami pada saat ini berdoa buat setiap keluarga satu persatu. Berkatilah keluarga ini dengan damai sejahtera-Mu. Berikanlah keharmonisan dalam keluarga ini, sehingga keluarga ini bisa menjadi keluarga kerajaan Allah. Dan masing-masing berikanlah rasa kasih sayang suami, istri, anak, orang tua. Dan kami percaya keluarga inilah yang akan Kau pakai menjadi sarana untuk mewujud nyatakan kerajaan-Mu yang ada di dunia ini. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa buat anak-anak kami yang masih sekolah, juga anak-anak kami yang menginginkan teman hidup dan pekerjaan. Kiranya Tuhan berkenan memberkati sesuai dengan rencana yang Kau siapkan untuk anak-anak kami. Karena kami percaya rancangan buat anak-anak kami ini tentunya rancangan yang begitu indah. Juga kami berdoa buat orang tua kami yang usianya sudah lanjut. Kami mohon Tuhan memberkati. Berkatilah dengan ketenangan, ketentraman di dalam hatinya. Kiranya Tuhan menghibur setiap saat, supaya orang tua kami dalam kehidupannya tidak merasa sendiri, tapi merasa bersama-sama dengan Tuhan. Kami juga berdoa, jika ada saudara-saudara kami yang terkena penyakit, Tuhan, kami serahkan mereka kepadamu. Kami mengharapkan Tuhan hadir pada mereka. Tuhan mau melawat mereka, mengangkat segala sakit dan penyakit mereka. Dan Tuhan ganti dengan kesembuhan. Tuhan beri kekuatan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara kami yang sakit sembuh saat ini juga. Kami percaya bahwa kami ini adalah anak-anak yang percaya kepadamu. Dan kami percaya doa kami Tuhan dengarkan. Ya Tuhanku, ya Allahku, kami juga berdoa untuk seluruh anggota majelis yang Tuhan sudah pilih menjadi kawan sekerjamu. Pakailah mereka. Curahkan karunia hikmat-Mu. Curahkan ketabahan dan kesabaran. Curahkan karunia roh-Mu, supaya dalam menjalankan tugas pelayanannya sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa, bangsa dan negara kami serahkan kepadamu. Khususnya Jawa Timur Tuhan, yang semakin hari semakin meningkat wabah corona ini.
Tolong Tuhan, berkatilah, lawatlah Jawa Timur ini, khususnya Indonesia pada umumnya, sehingga terbebas dari wabah corona ini. Dan seluruh rakyat Indonesia ini, kiranya Tuhan berkati, sehingga mereka menyadari akan situasi dan kondisi bangsa yang seperti ini. Juga para pimpinan bangsa, kami serahkan kepadamu. Berkatilah dengan hikmat dan kebijakan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk seluruh warga jemaat-Mu, seluruh rakyat Indonesia yang mengalami kekurangan perekonomian. Kami serahkan kepadamu, berkatilah mereka. Terutama warga jemaat-Mu Bapa, berkatilah mereka, sehingga tidak mengalami kekurangan. Seperti pada saat ini, mereka telah bersyukur kepadamu. Seberapa besar yang bisa diaturkan kepadamu, berkatilah. Sehingga persembahan ini berbau harum di hadapan-Mu dan menjadi sarana untuk kemuliaan nama-Mu melalui kegiatan gereja-Mu. Berkatilah setiap tangan yang bersyukur dalam kehidupan keluarganya. Cukupkanlah segala kebutuhannya sehingga tidak mengalami kekurangan, tapi justru mengalami kelimpahan. Terima kasih Bapa, dan pada saat ini kami akan mengakhiri ibadah ini. Kami percayakan kepadamu kehidupan kami, kehidupan keluarga kami ke tangan-Mu. Karena kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi yang kami tahu, Tuhan melindungi dan menjaga kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan dengan Kidung Jemaat 410 bait yang pertama saja. Baiklah, Bapak Ibu, mari kita bersama-sama memohon berkat dari Allah. Mari kita mohon dengan berkat. Kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa kita sebagai sumber segala berkat, dan Tuhan Yesus Kristus sumber kasih dan keselamatan yang abadi, Roh Kudus sumber terang dan damai sejahtera, ketiganya yang esa, memberkati jemaat saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita pujikan Bapa, terima kasih.